我们是 Jenny. Jenny hari ini akan mengajarkan kalian dasar-dasar dari bahasa Mandarin. Topiknya ada dua. Topik pertama adalah kita akan mengajarkan nada bahasa Mandarin. Topik kedua kita akan mengajarkan dasar-dasar dari tulisan Mandarin. Kalau ingin belajar bahasa Mandarin dengan benar, kedua kalian harus belajar nada. Hari ini Jessie akan mengajarkan kalian nada bahasa Mandarin. Oke, di nada bahasa Mandarin ada 5. Dia beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak punya nada, tapi kalau di Taiwan, di bahasa Mandarin kita mempunyai 5 nada. Beda nada artinya juga akan beda loh. Jadi kalian harus belajar dengan benar ya, jangan sampai salah ngomong nada nanti dikira itu artinya yang tidak benar. Terus kalau biasanya Jessie kalau misalnya belajar bahasa itu pasti menggunakan cara yang lebay untuk mempelajarinya. Jadi sekarang Jessie ingin pinjam tangan kalian dan ikuti Jessie membaca nada-nada ini. Yang pertama, misalnya kita pakai A ya, misalnya A. Kedua, nada kedua itu dari bawah naik. A. Nada ketiga itu turun dulu terus naik. A. Nada keempat itu dari atas turun suaranya. A. Nada kelima itu titik, jadi dia tuh pendek banget, dia pendek sekali nadanya tuh kayak A. Itu rada susah ya, coba kita sekali lagi. Misalnya A yang datar, kayak di Indonesia tuh kayak hai, itu nadanya datar. Yang kedua A itu misalnya kayak O gitu, punya O gitu, jadi nadanya naik. Kalau yang ketiga kayak misalnya O gitu, punya gitu, terus turun dulu terus naik gitu. Terus kayak misalnya keempat, misalnya ibu, punya bu, ibu, bu. Yang keempat, yang kelima, misalnya papa, punya pa. Gak susah kan? Ya udah, sekarang kita belajar menulis nada. Gimana kita cara menulis nada? Kayak misalnya yang pertama, nada pertama kita nulis datar, dari kiri ke kanan, datar, gampang. Terus yang kedua dari kiri bawah naik ke kanan atas, begini. Yang ketiga kita dari kiri atas ke bawah terus naik lagi, begini. Terus ini dua harus sama tingginya, harus sama, gak boleh jadi naiki ya. Terus yang keempat adalah dari sini ke bawah, dari sini ke bawah, dari kiri ke kanan bawah. Terus yang kelima, kenapa kita nggak tulis? Karena biasanya kalau misalnya ditulis tuh rada repot. Jadi biasanya kita tidak menulisnya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian lihat nada yang nggak punya huruf yang tidak punya nada, itu berarti dia nada kelima. Oke, sekarang dia kalau misalnya nada-nada ini harus ditulis di mana sih? Pasti kalian bingung. Biasanya sih mereka bakal ditulis di atas huruf-hurufnya, di atas alfabet. Nah, kayak misalnya ini kita menulis example pakai pa. Misalnya pa akan di atas. Jadi tulisnya kalau nada pertama tulisnya kayak begini. Yang kedua pa, tulisnya begini. Yang ketiga pa. Yang keempat pa. Yang kelima jangan lupa gak usah ditulis, jadi dia begini aja, tapi ini dibaca pa. Terus kalau misalnya kalian mau ketik pakai handphone atau pakai komputer, kalian tidak perlu pakai nada-nada, kalian langsung tinggal ketik pa, bakal ada pilihannya, ada 5 nada. Tapi itu kenapa kita belajar nada? Karena itu sangat penting di bahasa Mandarin. Kalau misalnya kalian tidak punya nada atau nada yang salah, itu bakal sangat parah. Jadi kalian harus banyak belajar ya.
Terakhir, Jessie akan mengajarkan kalian apa yang spesial di dalam bahasa Mandarin. Misalnya yang pertama, setiap kata Mandarin adalah satu nada. Beda dengan bahasa Indonesia. Kayak misalnya kita pakai kata aku. Kalau di bahasa Indonesia kan ada dua nadanya, aku. Tapi kalau di bahasa Mandarin, setiap satu Mandarin adalah satu nada. Kayak misalnya ini, wo. Tulisan pinginnya adalah wo. Oke, di dalam bahasa Mandarin juga semua kata-katanya adalah kota. Ini beda dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah alfabet. Kalau bahasa Mandarin dia setiap kata adalah beda arti dan beda cara tulis. Terus bahasa Mandarin biasanya kalau mau ditulis adalah dari kiri ke kanan begini, dari atas ke bawah biasanya begini. Terus dia adalah kotak. Kayak sekarang saya mau kasih example adalah 10. 10 di bahasa Mandarin adalah shi. Kalau ditulis dia adalah dari kiri ke kanan, di tengah, dari atas ke bawah. Ini adalah nada 10. Shi. Oke. Jadi hari ini saya cuma mau ngasih tahu dasar-dasarnya. Tapi kalau kalian ingin belajar lebih banyak lagi menulis, kalian bisa lihat di website ini. Di website ini keren loh. Jadi kalian bisa ketik kata yang kalian ingin belajar bagaimana menulisnya. Kalian ketik dengan pinyin pakai yang kayak gini. Nanti dia akan mengajarkan kalian bagaimana menulisnya selangkah demi selangkah. Keren banget. Jadi kalian harus banyak latihan. Cara satu-satunya untuk bisa belajar Mandarin, menulis Mandarin dengan benar adalah latihan. Jadi kalian jangan lupa untuk latihan ya. Jessie tahu kalian pasti bisa. Terus Jenny hari ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk banyak belajar dan latihan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa langsung nanya ke saya atau langsung komen di bawah. Jangan malu-malu untuk bertanya ya, karena bertanya itu akan membuat kamu lebih pintar lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel kita. Kalau misalnya bisa, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Mandarin. Jadi, sampai jumpa lagi.